Halo Learner, bertemu kembali dengan saya, Kukuh Lukianto dari Entrepreneurship Department BINUS University. Hari ini kita akan belajar tentang bisnis model kanvas atau yang kita lebih kenal dengan BMC. Tapi tidak semua akan kita pelajari. Khusus kita hari ini belajar tentang customer segment. Itu pun nanti masih kita bagi menjadi beberapa video yang masing-masing secara lebih detail menjelaskan customer segment. Pernahkah Anda mendengar istilah customer segmentation atau segmen pelanggan? Atau mungkin kita bingung ya, saya punya produk yang bagus, saya punya produk yang cocok untuk ukuran saya. Tetapi kenyataannya teman-teman saya tidak mau beli. Mereka tidak suka sama sekali dengan produk kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang customer segment. Nah, tadi yang saya katakan itu sebenarnya terkait dengan customer segment. Apa sebenarnya customer segmentation itu? Customer segmentation adalah cara kita mengelompokkan pelanggan berdasarkan kriteria tertentu. Simpelnya, kita tidak bisa melayani semua pelanggan dengan cara yang sama. Karena setiap orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Contohnya kalau kita punya toko baju, pembelinya bisa jadi anak kuliahan yang nyari baju kekinian, tetapi budgetnya terbatas. Bisa jadi pembelinya karyawan kantoran yang butuh baju formal untuk mereka bekerja sehari-hari. Tetapi juga mungkin ibu-ibu yang suka belanja baju couple untuk keluarganya. Nah, dari sini kita tahu bahwa dengan melihat 3 tadi karakteristik pembeli, maka kita juga tahu bahwa mereka membutuhkan produk yang berbeda. Warna misalnya, pasti keinginan untuk anak kuliahan berbeda dengan ibu-ibu. Kualitas karyawan kantoran berbeda dengan anak kuliahan. Nah, dari sini juga kita tahu bahwa setiap orang atau kelompok orang akan memiliki keinginan yang berbeda. Penjelasan tadi menunjukkan bahwa realita terkait customer segmentation atau segmentasi pasar merupakan salah satu dari strategi yang kita gunakan untuk merencanakan pemasaran dari produk kita. Dengan mengetahui segmentasi pasar, kita akan lebih mudah mendapatkan profit yang besar, membuat pelanggan senang, dan produk yang kita tawarkan dibeli oleh mereka. Dan satu hal, kita tahu segmen pasar kita, maka kita bisa lebih baik melayani mereka dibanding dengan kompetitor. Dengan membagi pelanggan menjadi beberapa grup kecil, kita bisa menargetkan pelanggan lebih mudah dan lebih baik dibandingkan kita hanya melayani atau memiliki satu strategi. Hal itu juga akan menciptakan user experience yang lebih baik untuk tiap tipe pelanggan dari satu segmen. Pelanggan juga diharapkan akan lebih senang untuk terus menggunakan produk kita. Tujuan segmentasi pasar adalah untuk menghasilkan volume penjualan yang tinggi. Namun, setelah penjualan meningkat, kita juga harus perhatikan bahwa proses bisnis yang tertuang dalam BMC untuk selalu diharmoniskan dan diselaraskan satu dengan yang lain. Tidak bisa kita hanya mengharapkan volume penjualan tinggi sekali dan setelah itu selesai. Makanya segmentasi pasar juga memungkinkan kita untuk mengembangkan produk dengan biaya yang rendah. Karena kita dapat
langsung mengimprovisasi produk sesuai dengan kelompok konsumen tertentu yang diinginkan. Nah, hal ini juga berarti kita tadi menselaraskan dengan elemen-elemen BMC yang lain. Berikutnya, kita juga perlu membahas apa manfaat dari penetapan customer segment. Banyak manfaat yang bisa kita ambil dalam penetapan customer segment. Antara lain, kita bisa menargetkan pasar dengan lebih efektif. Artinya, kita tidak meraba-raba siapa yang akan kita sasar. Manfaat berikutnya, kita bisa menentukan siapa saja yang akan menjadi target bisnis. Artinya, yang akan kita jangkau sudah ditetapkan di awal, sehingga kita bisa fokus ke arah mereka. Berbeda kalau kita tidak tahu siapa yang akan kita jangkau, maka kita akan mencoba-coba. Di sini kita sudah tahu segmennya, maka kita sudah pasti saya akan menjangkau segmen A. Artinya kita mempelajari segmen A seperti apa, dan itu yang kita bidik. Kemudian manfaat lain adalah kita bisa menentukan customer yang potensial. Dari awal kita menetapkan segmen, artinya dari awal kita tahu kelompok customer ini potensi, makanya dia yang akan kita bidik. Dengan begitu arah kita, iklan kita, ataupun apa komunikasi yang kita lakukan itu fokus pada kelompok ini. Ini memudahkan kita membidik customer yang potensial. Nah, dengan begitu, maka kita akan bisa mendapatkan penjualan yang lebih maksimal. Meskipun kita tahu penetapan customer segment sangat bermanfaat, tetapi kita juga tahu bahwa tidak mudah kita menetapkan customer segment. Ada banyak hambatan yang harus kita hadapi ketika kita membuat atau menetapkan segmen customer kita. Nah, berikut ada beberapa tentang hambatan yang biasa terjadi ketika kita menetapkan customer segment. Yang pertama, ketidakjelasan dalam identifikasi pelanggan. Salah satu hambatan utama dalam penetapan segmen pelanggan adalah ketidakjelasan dalam identifikasi karakteristik dan kebutuhan pelanggan. Banyak perusahaan yang tidak memiliki data yang cukup tentang siapa pelanggan mereka sebenarnya, baik dari sisi demografis, psikografis, maupun perilaku. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik pelanggan, perusahaan akan mengalami kesulitan untuk menetapkan segmen yang tepat. Solusinya bagaimana? Untuk mengatasi hambatan ini, perusahaan harus melaksanakan riset pasar yang mendalam. Riset pasar perlu dilakukan untuk mengetahui atau memecahkan masalah-masalah tadi. Kemudian yang kedua, perubahan dalam preferensi pasar. Pasar selalu berada dalam keadaan dinamis. Dengan perubahan preferensi dan perilaku konsumen yang dapat terjadi kapan saja, tentunya hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan yang ingin menetapkan segmen pelanggan yang tepat. Misalnya, tren yang populer saat ini mungkin tidak akan relevan lagi untuk tahun depan. Nah, ini perlu kita juga cari solusinya. Gimana solusinya? Kita perlu melakukan pemantauan dan analisa secara terus-menerus terhadap tren pasar. Dengan demikian mereka dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan, atau kita dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada segmen pasar. Kemudian yang ketiga, hambatannya keterbatasan sumber daya. Dalam banyak kasus, perusahaan terutama yang berukuran kecil atau menengah mengalami keterbatasan sumber daya, baik dari sisi finansial maupun sumber daya manusianya. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk melaksanakan analisis
segmen pelanggan. Ya tentu ini masalah yang harus dipecahkan perusahaan, bagaimana menyiapkan sumber daya itu sehingga keterbatasan sumber daya teratasi dan segmentasi pasar bisa dilakukan dengan sempurna. Kemudian yang terakhir, ketidaksesuaian antara produk dan segmen pelanggan. Ini menjadi sebuah problem kita menetapkan segmen pasar kita. Ketika perusahaan tidak dapat menyesuaikan produk atau layanannya dengan kebutuhan atau keinginan segmen yang ditarget, maka ini akan menjadi hambatan besar dan menjadi peluang bagi kompetitor untuk menarik segmen atau customer kita. Solusinya bagaimana? Perusahaan harus mengembangkan nilai proposisi yang jelas, yang selaras dengan kebutuhan segmen yang kita targetkan. Dan ini perlu dicoba, perlu kita mendapatkan feedback dari pasar sehingga itu bisa jadi masukan kita untuk menetapkan kebutuhan-kebutuhan dari segmen yang kita targetkan. Kesimpulan yang bisa kita ambil terkait hambatan penetapan customer segmen ini adalah dari ketidakjelasan dalam identifikasi pelanggan hingga keterbatasan sumber daya manusia, masing-masing hambatan itu memerlukan pendekatan strategis untuk diselesaikan. Dengan melakukan analisis pasar yang mendalam, memantau perubahan preferensi pasar dan menyesuaikan produk dengan kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat lebih efektif menentukan dan menargetkan segmen pelanggan yang tepat. Dengan demikian, hal ini akan meningkatkan peluang sukses model bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat untuk penetapan customer segmen dalam BMC kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dalam pembelajaran yang lain dan tentunya dengan topik-topik yang lain.